Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman. Semoga pengalaman ini bermanfaat untuk teman-temanku semua. Kita mau bicara masalah PSU ya dulur. Nah, item dari PSU ini salah satunya ada dioda. Nah, ini dioda ya lur. Dioda, kemarin kita buat video tentang paralel dioda itu menaikkan ampere dari diodanya ini, bukan ampere dari trafo atau PSU-nya ya, tapi menaikkan ampere diodanya ini. Jadi kalau misalkan dioda ini 30 ampere, kalau kita paralel jadi 2 unit kita jumper jadi 1, tapi jangan sampai kebalik-balik, itu akan naik jadi 60 ampere. Contohnya seperti ini lur. Nah, ini adalah PSU. Ini adalah PCB PSU yang menggunakan dioda double. Nah, ini adalah PCB PSU yang menggunakan dioda double. Nah, ini penyambungannya bagaimana? Nah, ini penyambungannya bisa kita lihat sendiri lur. Nah, ini kita jumper ya. Ini jumper ke sini, jumper ke sini, jumper ke sini, jumper ke sini. Jadi ini di jumper jadi 2 unit jadi 1, itu akan menambah kuat dari dioda ini ya lur. Kemarin soalnya kita sudah bikin video tentang dioda yang kita double jadi 2 itu jadi tambah kuat diodanya. Tapi ada beberapa yang membuat komentar negatif tentang nggak percaya mas, saya nggak percaya, saya takut kebakar diodanya, atau saya takut bermasalah power saya. Nggak masalah lur, jadi justru malah jadi lebih kuat, lebih bagus. Seperti ini contohnya. Ini juga di jumper jadi 1. Nah, ini skemanya. Gitu ya lur. Nah, sekarang masalah elko. Elko ini semakin banyak, semakin baik apa semakin buruk? Elko itu semakin banyak, semakin baik. Jadi elko ini mikronya semakin besar, tandon setrumnya itu semakin banyak. Jadi tidak mudah ngedrop. Kalau diaplikasikan ke suara, tidak mudah drop suaranya. Nah, itu kalau elko-nya banyak. Tapi kalau elko-nya sedikit bagaimana? Di samping dioda dan trafonya panas, suara yang dihasilkan gampang drop atau suaranya ngedrop atau ngebrok seperti itu. Jadi sebisa mungkin elko itu lebih banyak ya. Dan kalau misalkan mikronya kurang besar atau elko-nya kurang banyak, efeknya akan menyedot arus lebih besar, menyedot tegangan lebih besar, menyedot setrum lebih besar. Contoh kita buat power dengan menggunakan elko 2 saja. Kita bebani speaker katakan 15 in kali 2 atau 18 in kali 2. Nanti akan gampang trip meteran atau dastang, mungkin kalau di profesionalkan bahasanya kWh meter. kWh meter umpama kita punya 900 watt atau 900 VA, itu gampang trip, gampang turun kalau elko-nya sedikit. Kalau misalkan menggunakan genset, katakan genset itu 5000, kita menggunakan power dengan elko sedikit. Ada power di situ, ada lampu penerangan. Kalau powernya kita nyalakan, lampu penerangan itu akan redup jika kebebanan power ini sangat maksimal. Misalkan power kita nyalakan dengan volume maksimal, lampunya itu kena bas, jeleng-jeleng gitu. Lampunya akan kedip, redup seperti itu.
Kena bas, redup, kena bas, redup. Itu kalau elko-nya sedikit. Tapi kalau elko-nya banyak, genset 5000 tadi, walaupun pas-pasan, tapi lampunya tidak redup. Karena kita pengalaman dulu ngeson, kita menggunakan 5000 watt untuk diesel odong-odongnya, dan menggunakan power rakitan elko-nya cuma 2. Elko yang besar itu, yang elko besar. Nah, apa yang terjadi? Lampunya itu semua redup. Jadi begitu kena bas, kedip, gler gitu, lep gitu lampunya, lep gitu lampunya. Nah, begitu dulu saya belum bisa rakit powernya ini masih dirakit sama guru saya dulu. Ini apanya ya mas? Kita tadinya belum tahu. Ini apanya ya mas? Kok lampunya redup ya kalau misalnya kena bas? Oh, itu elko-nya kurang banyak mas. Beliin elko lagi, kita pasang, nanti basnya udah nggak redup lagi. Begitu elko-nya kita tambah lagi, besok kita main, tetap sama menggunakan 5000 watt, lampunya sudah tidak redup lagi pas pada saat kena bas. Nah, itu adalah jawaban real yang dulu pernah saya alami. Tandonnya setrum itu jadi lebih banyak, bebannya ke genset ringan, bebannya ke kWh meter jadi ringan. Seperti itu lur. Jadi intinya lebih banyak elko, listrik rumah juga nggak terlalu boros. Lebih sedikit elko, listrik rumah juga boros. Misalkan kita buat rumahan, sound rumahan, setiap hari kita nyalakan, elko sedikit, listriknya, tagihannya jadi boros. Elko lebih banyak, tagihan listriknya jadi ringan. Itu lur. Hematnya seperti itu. Terus penentuan volt elko itu sebaiknya berapa? Elko itu banyak sekali macamnya lur. Nah, kayak contohnya ini. Ini ada mereknya RCX. RCX. Ada mereknya juga lagi Rubicon. Saya tidak akan menjelekkan yang Rubicon atau tidak akan membaguskan yang RCX, atau sebaliknya, saya tidak akan menjelekkan yang RCX atau membaguskan yang Rubicon, tidak. Entah ini palsu, entah ini palsu, entah ini asli, atau entah ini asli, pokoknya harganya bervariasi loh. Ini harganya 22K. Kelihatan nggak ini? 22K. Nah, ini harganya berapa? 65.000. Ini harganya 65.000. Macam-macam kan? Nah, saran kita, kalau misalkan kita pasang elko seperti ini, kasih sepeleng atau kasih spare volt itu besar. Misalkan ini 100 volt. Jangan kita kasih 75 volt DC. Kalau 75 volt DC itu biasanya AC-nya itu di 55. Berarti ini jangan dikasih 55 volt AC. Jadi intinya spare-nya itu biar lebih banyak. Kalau spare-nya kurang banyak, nanti ini bisa kebakar. Itu ya lur. Kalau misalkan kita nemunya elko harga 22.000 ini, sebaiknya kalau misalkan mau dipasang volt besar, sebaiknya di seri paralel, tapi butuh elko lebih banyak lagi. Seri paralel itu biasanya elko-nya 2 kali lipatnya. Misalkan ini elko yang lebih bagus cukup menggunakan 6, nah ini harus menggunakan 12. 6 kali 2, 12. Jadi kita mainnya seri paralel. Nah, masalah skema nanti kita buatkan video selanjutnya. Skema untuk seri paralel elko dan skema untuk paralel elko. Skema untuk membuat rakitan PSU simetris, elko untuk seri paralel.
Oke? Intinya kita harus menggunakan elko dengan watt dengan volt yang punya spare banyak. Itu ya, Lur. Ya mungkin itu penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya, Lur. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Like and subscribe-nya ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.